Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walansari dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai behavioral finance. Itu ada pengertian behavioral finance. Behavioral finance adalah suatu teori yang fokus pada pengaturan psikologi dari investor dalam mengambil keputusan keuangan serta pasar investor. Kadang, seorang investor juga akan membuat sebuah keputusan ketika kondisi pasar. Sejarah dari behavioral finance. Pada tahun 1990-an dilakukan sebuah penelitian bahwa teori-teori standar finance atau traditional finance tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam melihat pergerakan harga saham atau surat berharga lainnya. Teori standar finance atau traditional finance ini sering sekali dikaitkan dengan teori portfolio modern dan hipotesis pasar efisien. Standar finance atau traditional finance ini dikembangkan oleh Egan Fama tahun 1965 yang beranggapan bahwa di pasar yang efisien, harga atas suatu sekuritas yang terbentuk merupakan cermin dari semua informasi yang tersedia dan relevan tentang sekuritas tersebut. Dengan kata lain, harga yang terbentuk merupakan nilai wajar. Akibatnya, secara teori, pelaku pasar yang aktif tidak mungkin memperoleh abnormal returns secara terus-menerus karena investor lain akan segera tahu aksi yang dilakukan oleh seorang investor, sehingga satu-satunya cara untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi adalah dengan membeli aset-aset investasi yang lebih beresiko. Menyadari ketidakmampuan tradisional finance untuk menjelaskan anomali dalam fenomena pasar uang dan pasar modal, maka para peneliti keuangan mulai mengkaitkan fenomena yang ada dengan aspek perilaku. Selama tahun 1990-an, behavioral finance muncul ketika permukaan sejalan dengan tuntutan perkembangan dunia bisnis dan akademi yang mulai menyikapi adanya aspek atau unsur perilaku dalam proses pengembalian keputusan keuangan atau investasi. Hal ini banyak diinspirasi oleh para peningkat peran perilaku sebagai salah satu penentu dalam menentukan buy and sell sekuritas. Lalu ada juga kronologi perkembangan behavioral finance yang mendiskusikan kekuatan emosi dan psikologis investor dan trader di pasar keuangan. Itu terbagi menjadi 3. Barbieri dan Taylor tahun 2003 mempublikasikan survei perilaku keuangan perkembangan terakhir lebih dalam. Pengambilan keputusan di bawah resiko telah diperbaiki teori prospek kumulatifnya, seperti transfer modal, pertukaran perhatian, menurut Bierbaum tahun 2008. Mengapa behavioral finance itu penting? Behavioral finance adalah bagian penting dalam proses investasi karena mempengaruhi kemampuan dari investor secara nyata. Jadi, keputusan yang akan diambil oleh seorang investor itu dapat terpengaruh oleh behavioral finance. Lalu selanjutnya ada perbedaan dari teori standar dengan behavioral finance. Yang pertama ada teori standar. Perbedaannya yaitu yang pertama, keuangan standar mengasumsikan investor sebagai individu yang rasional. Yang kedua yaitu keuangan standar menganggap pasar adalah efisien. Yang ketiga yaitu dalam menyusun portofolio, dalam keuangan standar menyarankan agar investor dapat menggunakan mean variance teori. Lalu yang keempat yaitu di dalam keuangan standar untuk mengukur expected return menggunakan asset price teori. Lalu ada dari teori behavioral finance. Yang pertama yaitu perbedaannya
Behavioral finance mengasumsikan investor sebagai individu yang normal. Yang kedua, behavioral finance menganggap pasar tidak efisien dan sulit untuk dikalahkan. Yang ketiga, yaitu dalam behavioral finance menyarankan kepada investor untuk menggunakan aturan behavioral portfolio teori. Yang keempat, yaitu di dalam behavioral finance menggunakan behavioral asset pricing theory menurut statement tahun 2014. Lalu ada sifat keputusan investasi. Sifat keputusan investasi terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada investasi. Investasi adalah proses atau tindakan penanaman modal terhadap pihak yang membutuhkan dana dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Lalu ada keputusan investasi. Menurut Subas tahun 2012, keputusan investasi dapat didefinisikan sebagai proses memilih alternatif dari berbagai alternatif. Lalu ada juga yang ketiga yaitu proses investasi. Menurut Tanda Lilin tahun 2010, proses keputusan investasi adalah proses keputusan yang berkesinambungan dengan going process. Lalu ada investor. Investor adalah orang, perorangan, atau lembaga, baik domestik ataupun non-domestik, yang melakukan suatu investasi dalam jangka panjang ataupun jangka pendek dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang kelima yaitu ada jenis-jenis investor di pasar. Sifat menurut Halim dalam Tristanto tahun 2014, yang pertama yaitu investor yang suka terhadap resiko atau risk seeker. Yang kedua yaitu investor yang netral terhadap resiko atau risk neutrally. Yang ketiga yaitu ada investor yang tidak suka terhadap resiko atau risk averse. Lalu ada juga yang terakhir yaitu indikator keputusan investor. Pada penelitian Enda Ayu Karisa tahun 2018, menurut Subas tahun 2012, keputusan investasi adalah proses memilih alternatif dari berbagai alternatif yang dimana keputusan investasi memiliki indikator tersendiri. Lalu ada keputusan investasi. Keputusan investasi terbagi menjadi 6, yaitu ada yang pertama anchoring bias, yang kedua ada loss aversion, yang ketiga ada representative finish, yang keempat ada harding, yang kelima ada optimisme, dan yang terakhir ada overconfidence. Dalam keputusan investasi yang pertama ada anchoring bias. Anchoring bias pada penelitian Enda Ayu Karisa tahun 2018, menurut Vijaya tahun 2014, anchoring bias adalah fenomena ketika investor menetapkan ukuran nilai suatu investasi berdasarkan observasi terakhir yang dilakukan mengenai harga beli. Lalu ada indikator dari anchoring bias. Yang pertama yaitu sangat dipengaruhi oleh kinerja saham di masa lalu saat memilih saham untuk diinvestasikan. Yang kedua yaitu menetapkan target atau standar harga terlebih dahulu sebelum membeli atau menjual dari saham mereka. Yang ketiga yaitu tetap akan mempertahankan saham meskipun saham tersebut mengalami penurunan kinerja. Yang keempat yaitu tetap mempertahankan saham jika dirasa akan rugi jika menjualnya. Lalu yang kelima yaitu ada pandangan analisis terkenal mengenai saham tidak berubah pandangan investor jika bertentangan dengan pendapat investor yang lainnya. Lalu yang kedua ada loss aversion. Menurut Wauro et al. Tahun 2008 nomor 28, loss aversion merupakan salah satu bias perilaku keuangan yang termasuk dalam prospek teori. Dalam loss aversion juga memiliki indikator. Yang pertama yaitu mengetahui dengan pasti kinerja saham yang akan diinvestasikan sebelum menanam investasi. Lalu yang kedua yaitu berharap investasi yang dimiliki menunjukkan keuntungan yang pasti. Yang ketiga yaitu selalu berhati-hati terhadap segala perubahan yang mendadak yang akan menimbulkan kerugian
di masa yang akan datang. Lalu ada indikator representativeness. Lalu yang ketiga ada representativeness. Menurut Shevrin tahun 2007, representativeness bias adalah pengambilan keputusan berdasarkan pemikiran stereotip atau analogi dan akan menyebabkan investor membuat keputusan keuangan yang keliru. Lalu ada indikator representativeness. Yang pertama yaitu dengan saham perusahaan yang ternama memberikan kinerja yang baik. Lalu selalu menimbang-nimbang tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan saat akan melakukan investasi. Yang selanjutnya yaitu ada indikator utama dalam berinvestasi di perusahaan yaitu tingkat tanggung jawab sosial perusahaan tersebut harus baik. Lalu yang selanjutnya tidak akan melakukan investasi pada saham produk atau layanan moral yang tidak pantas. Yang selanjutnya yaitu tidak berinvestasi pada perusahaan yang melakukan outsourcing pekerjaan ke luar negeri. Lalu yang selanjutnya tidak berinvestasi ke perusahaan yang memindahkan pekerja atau karyawannya ke luar negeri. Percaya bahwa rata-rata perusahaan blue chip memiliki investasi yang baik dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, membeli saham yang sedang diminati banyak investor dan menghindari saham yang telah bekerja atau memiliki kinerja yang buruk di masa lalu. Yang selanjutnya yaitu ada Harding bias. Harding bias yaitu Harding behavior, di mana keputusannya berdasarkan pada kecenderungan investor untuk mengikuti sumber informasi yang sama. Lalu selanjutnya menafsirkan informasi tersebut dengan mengambil keputusan finansial yang sama, menurut Vieira dan Valente tahun 2005. Lalu ada indikator Harding bias. Yang pertama yaitu keputusan investasi bergantung pada keputusan investasi orang lain. Yang kedua yaitu akan bereaksi cepat terhadap perubahan keputusan investor lain. Yang ketiga yaitu lebih senang membeli saham jika saham tersebut diminati sejak awal di perdagangan. Lalu yang terakhir yaitu apabila pada bulan lalu volume saham lebih tinggi di pasar akan meningkatkan jumlah kepemilikan pasar saham. Lalu yang selanjutnya ada optimisme. Optimisme menurut Hoffman tahun 2013 mendefinisikan optimisme investor sebagai ekspektasi return yang tinggi dari kinerja investasi. Lalu ada indikator optimisme. Yang pertama yaitu kepercayaan untuk mendapatkan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan investor lain. Yang kedua yaitu kepercayaan terhadap kehilangan modal investasi yang lebih rendah dibandingkan investor lain. Yang ketiga yaitu kepercayaan terhadap portofolio akan berjalan dengan baik di bawah kondisi ketidakpastian dibandingkan investor yang lain. Yang keempat yaitu kepercayaan akan mengalami kesulitan keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan investor yang lainnya. Lalu yang kelima yaitu kepercayaan untuk hasil investasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu kepercayaan untuk mencapai tujuan dari investasi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu ada overconfidence. Overconfidence merupakan kondisi di mana investor menganggap memiliki keahlian yang lebih baik daripada investor yang lainnya, menurut Khan et al. Tahun 2016. Lalu ada indikator overconfidence. Yang pertama, memiliki keyakinan terhadap keberhasilan suatu rencana. Yang kedua, yaitu mampu memprediksi saham yang tepat. Yang ketiga, yaitu mampu mengidentifikasikan saham yang menang di masa yang akan datang. Lalu memiliki kinerja investasi di atas rata-rata investor yang lainnya. Selanjutnya, memiliki keterampilan investasi di atas investor lainnya. Dan selanjutnya memiliki pengalaman investasi yang lebih baik daripada rata-rata investor lain. Dan yang terakhir, harus memiliki pengetahuan tentang investasi di atas investor yang lainnya.
Hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel terbagi menjadi 6. Yang pertama, perilaku anchoring bias dalam mengambil keputusan investasi. Lalu yang kedua yaitu perilaku loss aversion dalam mengambil keputusan investasi. Yang ketiga, hubungan representative finish, perilaku loss aversion dalam mengambil keputusan investasi. Yang keempat yaitu perilaku Harding behavior dalam mengambil keputusan investasi. Lalu yang kelima ada perilaku bias optimisme dalam mengambilan keputusan investasi. Lalu yang terakhir ada perilaku overconfidence bias dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Dan yang terakhir itu ada 2 kasus. Yang pertama, andaikan kita akan pergi untuk menonton pertunjukan teater dan sudah membeli tiket sebelumnya seharga 200.000, sesaat akan memasuki teater, kita mengecek tiket dan ternyata tiketnya hilang. Nah, kita masih punya 300.000 di dompet, namun apakah kita akan membeli kembali tiket tersebut? Katakanlah dengan harga 200.000. Sebagian orang menjawab tidak. Mengapa? Karena mereka menganggap harga tiket pertunjukan seolah menjadi 400.000 dan itu menjadi terlalu mahal untuk mereka beli. Lalu di kasus kedua yaitu latar yang sama dengan kasus pertama, bahwa kita berencana untuk menonton pertunjukan teater, hanya saja kita belum membeli tiket sebelumnya. Nah, kita mempunyai uang sebesar 500.000 dalam dompet kita. Sesaat kita akan membeli tiket, kita melihat bahwasanya di dalam dompet hanya tersisa 300.000. Uang senilai 200.000 hilang. Dengan seperti itu, apakah kita akan tetap membeli tiket teater? Sebagian orang mungkin menjawab iya. Mengapa? Karena mereka menganggap hilangnya uang tersebut tidak ada kaitannya dengan tiket teater. Harga tiket teater masih kita anggap sebesar 200.000. Nah, di sini kita akan coba menyelesaikannya. Setelah kita memahami kedua kasus tersebut, di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya secara nilai uang yang hilang, kedua kasus tersebut sebenarnya sama. Kita sama-sama kehilangan uang sebesar 200.000. Nah, hanya saja dalam berbentuk yang berbeda. Namun, mengapa keputusan kedua kasus tersebut berbeda? Karena dalam kasus pertama, nilai uang kita yang hilang berbentuk sebuah tiket. Kita sudah mengalokasikan uang yang senilai 200.000 untuk hiburan menonton pertunjukan. Dengan demikian, ketika tiket tersebut hilang, kita merasa keberatan untuk membeli tiket yang baru. Hal itu menyebabkan meningkatnya the point of buying. Sementara itu, dalam kasus kedua, nilai uang yang hilang adalah berbentuk tunai dan kita belum mengalokasikan uang tersebut untuk membeli tiket pertunjukan. Sehingga the point of buying untuk membeli tiket lebih kecil dibandingkan dengan kasus yang pertama. Nah, di sini itu keputusan terjadi ketika keadaan mental kita sendiri itu berpikir seperti apa dalam menghadapi kasus tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.